Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, kali ini bersama saya Jason Sambo. Pemirsa, TNI Angkatan Laut bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus melakukan persiapan sebelum melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang hari ini. TNI Angkatan Laut rencananya akan mengoperasikan kendaraan tempur agar proses pembongkaran bisa lebih cepat. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3, Brigjen TNI Hari Indarto mengungkapkan, dari evaluasi pembongkaran pagar laut hari pertama, ada banyak kendala yang dihadapi oleh prajurit TNI AL dan juga nelayan. Salah satunya pagar bambu yang sudah tertancap cukup dalam di bawah permukaan laut sehingga sulit untuk dibongkar. Selain TNI AL, pemirsa, dan KKP, ada banyak stakeholder lain yang akan terlibat pembongkaran, diantaranya polisi air hingga nelayan. Dengan keterlibatan banyak pihak, harapannya proses pembongkaran pagar laut bisa selesai dalam 10 hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang yang akan dimulai dengan rapat tertutup antar sejumlah kementerian, diantaranya KKP, Kementerian LHK, dan Kemendagri. Kita tergabung dengan jurnalis Metro TV, Andromeda Arizal dari Desa Tanjung Pasir, dan nanti ada Ardan Anugrah di tengah-tengah perairan Tangerang, Banten. Kita ke Andro terlebih dahulu. Selamat pagi Andro. Bisa Anda gambarkan seperti apa situasi terkini di sana dan apa evaluasi serta langkah dari tim TNI AL untuk mempercepat pembongkaran? Selamat pagi Jason dan juga pemirsa, sedikit kami gambarkan bagaimana situasi terkini di Pasai Tanjung Pasir sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah jajaran dengan jumlah 3.000 personil ini sudah disiagakan. Saat ini berbagai pihak mulai dari Yon Marhalnlah 3 Jakarta, kemudian juga Pasmar 1, Lantamal 3 Jakarta, Kopaska, Penyelam Koarmada 1, Polairut, dan juga Bakamla, dan juga dibantu dengan sejumlah masyarakat dan juga nelayan yang berada di pantai Tanjung Pasir. Saat ini tengah bersiaga dan juga bersiap untuk melaksanakan apel terlebih dahulu yang akan dimulai pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat yang juga akan dipimpin oleh Dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen Hari Indarto bersama dengan juga Kasal. Untuk terkait dengan agenda di hari ini, Jason dan juga pemirsa, memang sejauh ini berdasarkan dari hasil evaluasi yang sudah berlangsung pada tanggal 18 Januari 2025, TNI Angkatan Laut ini sudah membongkar dari 30,16 km pagar laut bambu yang ada, 2,5-nya ini sudah dibongkar. Dan berdasarkan dari hasil evaluasi pada hari Sabtu kemarin, Jason, bahwa setidaknya tim TNI Angkatan Laut ini mendapatkan beberapa kendala. Salah satunya adalah ketika tim TNI membongkar pagar-pagar bambu ini, ternyata ini mengalami kesulitan karena tidak adanya bantuan yang lebih lanjut lagi dari tim yang ada, karena ini hanya menggunakan kekuatan tangan kosong saja, kemudian juga hanya dengan menggunakan bambu. Kemudian Jason, berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut, saat ini tim dari TNI Angkatan Laut ini setidaknya menyiagakan ada 2 rampur begitu. Ini sedikit kami akan gambarkan kepada Anda, Jason, dan juga pemirsa di rumah. Ini rampur yang digunakan dengan berjenis LVT 7 begitu. Rampur 2 ini nantinya ini akan digunakan untuk menarik bambu-bambu yang ada. Kalau kami melihat begitu pada saat kemarin hanya dengan menggunakan perahu nelayan saja, saat ini akan menggunakan rampur LVT 7 ini dengan dikaitkan dengan tali sling dan juga tali nilon, sehingga diharapkan bambu-bambu yang ditarik ini bisa lebih kuat begitu. Jason, kami akan menggambarkan juga bagaimana kondisi terkini selain 2 kendaraan taktis ataupun juga kendaraan tempur dari milik TNI Angkatan Laut LVT 7. Ada berjumlah 2, juga ada kapal yang akan digunakan. Ini bisa kita lihat di layar kaca Anda, ini kapal yang akan digunakan untuk membantu juga proses pembongkaran dari pagar laut. Dan yang Anda saksikan saat ini memang dari jajaran, baik itu dari Kasal, kemudian Menteri KKP saat ini memang sudah tiba di pantai Tanjung Pasir. Untuk saat ini itu Didit Herdiawan Asyaf juga merupakan Wakil Menteri Kelautan saat ini sudah tiba, yang saat ini juga akan membantu
Selamat pagi, gimana Pak persiapannya hari ini? Persiapan mau baik. langsung pembongkaran? Sedikit Pak Edi, bagaimana persiapan untuk di hari ini Pak untuk dengan pembongkaran Pak? Ya, kita sudah berkoordinasi, berkolaborasi, sinergi semua unsur-unsur berkaitan dengan laut. Di sini ada KKP, ada KPLP, kemudian ada Korps Marinir, TNI AL di sini semuanya dalam rangka melaksanakan perintah dari Bapak Presiden. Oke. Kenapa akhirnya Pak menerjunkan dua rampur LVT-7 ini Pak untuk membantu proses pembongkaran seperti apa Pak? Ini sebetulnya untuk keamanan karena beliau-beliaunya kan akan melihat ke lokasi. Ombak semakin siang, arus semakin deras, semakin besar, sehingga untuk keamanan kita menggunakan kendaraan yang lebih safety. Kita menggunakan LVT, karena dari semua kendaraan yang ada, yang paling safety adalah jenis yang seperti ini. Oke. Berapa dua personil Pak yang saat ini dikerahkan? Kalau kemarin di tanggal 18 Januari 2025 kan ada 600 personil. Di hari ini berapa jumlah personil TNI Angkatan Laut Pak yang dikerahkan? Kalau dari Angkatan Laut, ini sebetulnya gabungan dari yang lain-lain. Kita sendiri mungkin dari kekuatan Pasmar 1 sekitar 200 personil. Ada dari Cavalry, ada dari Taifib, kemudian ada dari infanterinya, termasuk unsur-unsur pengaman udah kita siapkan. Pihak mana saja Pak dari TNI Angkatan Laut yang hari ini juga akan turut hadir membantu untuk proses pembongkaran ini Pak? Dari Angkatan Laut sendiri. Ya. Selain dari TNI Angkatan Laut. Oh, ada tadi ada dari KKP, ini beliaunya ada di sini, ada dari KPLP, kemudian banyaklah pokoknya teman-teman dari yang lain. Baik. Yang pasti kita membuat yang terbaik buat bangsa dan negara dan juga untuk kenyamanan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Komandan Korps Marinir dan Komar Mayor Jenderal TNI Endi Supardi atas informasi Anda. Dan pemirsa, kalau kami bisa melihat memang situasi terkini dari beberapa jajaran memang sudah mulai hadir begitu untuk melihat bagaimana proses pembongkaran saat ini yang nanti memang sejauh ini pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat akan mulai untuk melaksanakan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian yang lainnya. Kita pun juga saat ini akan mencoba, Jason dan juga pemirsa di rumah, untuk melihat bagaimana persiapan yang akan dilaksanakan saat ini. Di samping kiri Anda ini bisa dilihat juga ini beberapa jajaran baik dari kementerian ini sudah juga mulai hadir karena memang sejauh ini informasi yang kami terima baik dari Menteri KKP kemudian juga Kasal dan juga pihak-pihak lainnya ini sudah mulai berdatangan karena memang untuk informasi yang kami terima sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat proses pembongkaran laut ini pembongkaran pagar laut maksud kami ini akan segera dimulai. Jason. Baik, Andro bisa Anda gambarkan kembali ini siapa saja yang kemudian baru datang dan kemudian rapat nanti koordinasi akan membahas terkait dengan hal-hal teknis apa, Andro? Baik, terkait memang yang akan hadir untuk terkait dengan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km ini, sejauh ini berbagai pihak ini akan hadir, terutama dari pihak TNI Angkatan Laut, kemudian juga Kementerian KKP, ATR, dan terkait dengan apa saja yang akan dibahas terutama dalam rapat koordinasi begitu. Kami sedikit mendapatkan bocoran begitu Jason dan juga pemirsa di rumah untuk kegiatan dari rapat koordinasi ini. Pertama akan membahas terkait dengan teknis terlebih dahulu. Teknis yang akan dibahas adalah berkaitan bagaimana proses pembongkaran. Kalau kita bandingkan begitu Jason dan juga pemirsa di rumah, pada saat pembongkaran 18 Januari 2025 yang lalu, petugas hanya membongkar dengan menggunakan tangan kosong saja, kemudian juga dengan menggunakan 2 perahu karet dibantu dengan sejumlah nelayan ada. Berbeda hari ini pada tanggal 22 Januari 2025, sejumlah persiapan, kelengkapan, alat pun juga saat ini lebih baik lagi. Kalau kami terlihat tadi ada belasan perahu karet, kemudian juga dibantu dengan rampur berjenis LVT-7, kemudian juga ada alat-alat lain, bahkan dari sisi personil pun juga
Demikian pemirsa. Dari sisi jumlah personil kalau kami sampaikan di awal pada saat pembongkaran yang pertama hanya berjumlah 600 orang. Kemudian untuk di hari ini lebih banyak lagi ada 3.000 personil begitu yang dapat kami sampaikan. Untuk sejumlah personil yang ada ini terdiri dari personil Yon Marhanla 3 Jakarta, kemudian juga Pasmar 1, Lantamal 3 Jakarta, Kopaska, Penyelam, Koarmada 1, Polairut dan juga Bakamla. Dan petugas-petugas ini merupakan yang akan turut membantu juga bagaimana. Kita sedikit akan mencoba untuk menanyakan pada gimana. Selamat pagi Pak. Pak boleh lihat Pak persiapan hari ini bagaimana Pak? Wah, lagi disiapin, udah. Pokoknya semuanya akan bergabung menyiapkan. Oke, siap Pak. Berarti udah siap ya Pak ya? nanti akan memantau langsung ya Pak Iya, pembongkaran? iya. Siap. Semua. Kita pagarnya? sinergi. Semua pagarnya akan dibongkar hari ini Pak? Mungkin bertahap ya. Oke. Nggak bisa hari ini kayaknya karena 30 km kan panjang. Oh dari target bawahnya ada nggak Pak? Hah? Oh target sendiri ada nggak Pak? Kemarin kan katanya 10 hari ini Pak. Mungkin lebih cepat kalau bergabung semua. Oh kan lebih cepat semua ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, Jason dan juga pemirsa memang dari itu tadi Jason dan juga pemirsa pernyataan dari Kasal begitu. Kalau kami melihat memang tadi menargetkan kalau yang disampaikan oleh Danlantamal 3 Jakarta kemarin bahwa ditargetkan 10 hari begitu untuk membongkar pagar laut bambu ini sepanjang 30,16 km ini 10 hari. Namun kalau kami melihat dengan armada kemudian juga dengan kekuatan militer yang saat ini tengah dipersiapkan, diharapkan ini dapat kurang dari dapat lebih dari 10 km untuk perharinya. Jason. Ya, Andro, sebelum kami berpindah lagi ke rekan Ardan Anugrah, waktu hari Sabtu kemarin Anda itu melakukan peliputan juga di sana. Evaluasinya seperti apa setelah pembongkaran sekitar 2,5 km pagar bambu yang masih terpasang di sana? Apakah itu tercabut sepenuhnya atau justru masih ada sisa-sisa mungkin yang batang-batangnya masih belum tercabut atau seperti apa? Baik. Sedikit kami gambarkan dan juga mengevaluasi begitu ya seperti apa yang disampaikan oleh Danlantamal 3 Jakarta yaitu Brigjen Hari Indarto. Evaluasi dari pembongkaran pada tanggal 18 Januari 2025 ini pertama pihak dari TNI Angkatan Laut ini mendapatkan beberapa hambatan begitu. Hambatan yang pertama adalah berkaitan dengan kesulitan ketika membongkar satu bambu saja karena satu bambu yang ada ini sudah menancap begitu di permukaan laut kurang lebih 5 sampai dengan 6 bulan. Sehingga ketika para angkatan laut ini mencoba untuk mencabut ini mengalami kesulitan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja dengan ditarik dengan sebuah perahu. Sehingga berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut hari ini juga ada beberapa kendaraan rampur yang akan digunakan sehingga pada proses penarikan ini bisa lebih kuat dan juga cepat begitu. Kalau kita melihat juga memang dari hasil evaluasi kemarin adalah berkaitan dengan kekuatan begitu dari sejumlah personil yang ada. Kalau kemarin jumlah personil yang dikerahkan hanya berjumlah 600 personil yang terdiri dari TNI Angkatan Laut saja bersama dengan masyarakat. Namun untuk di hari ini pihak dari TNI Angkatan Laut ini menambah kekuatan kembali. Bukan hanya dari TNI Angkatan Laut saja melainkan juga dari KKP kemudian juga dari pihak-pihak yang lainnya. Sehingga proses dari pencabutan ini bisa lebih cepat dan juga efisien begitu. Jason. Andro, apakah Anda juga dapat informasi selain mengerahkan ada rampur tadi, kemudian ada juga belasan perahu karet, metode-metode konvensional yang dilakukan kemarin di hari Sabtu misalnya dengan menggunakan tangan kosong, dengan penarikan lewat tali, dan juga ada yang bahkan berenang langsung. Apakah itu juga masih akan dilakukan nantinya atau sepenuhnya akan menggunakan kendaraan tempur? Baik, Jason, menarik sekali memang kalau untuk proses terkait dengan pembongkaran saat ini memang masih dipersiapkan begitu ya terkait dengan teknis dan lain sebagainya. Kalau kami melihat memang akan dibagi menjadi beberapa
tim begitu. Tadi sedikit untuk pembongkaran pagar laut ini, untuk pembagian tim sendiri, ini ada 2 tim. Pertama, tim yang menggunakan rampur, kemudian juga tim yang menggunakan kekuatan-kekuatan konvensional begitu, seperti halnya dari para nelayan yang ada. Dan memang sejauh ini dari nelayan-nelayan yang ada pun juga saat ini terus dikerahkan begitu, sehingga nanti para nelayan-nelayan yang ada ini akan menggunakan tali nilon, dengan menggunakan tali nilon, kemudian juga dikaitkan dengan satu bambu dengan bambu yang lainnya, dan nanti secara bersama-sama akan ditarik dengan menggunakan perahu nelayan. Ini dari tim yang akan dilakukan oleh para nelayan, namun berbeda dengan tim yang memang sudah disiagakan dan juga sudah disiapkan oleh TNI Angkatan Laut yang nanti akan menggunakan rampur begitu. Kalau dengan menggunakan TNI Angkatan Laut ini akan menggunakan tali sling, tali besi yang juga lebih kuat, sehingga proses untuk pembongkaran ini juga bisa lebih cepat dan juga tepat. Jason. Ya, Andro, satu lagi, apakah Anda juga melihat di sana cuaca terpantau kondusif atau mendung misalnya, atau amankah, dinilai amankah untuk dilakukan pembongkaran? Ya, cuaca ini masih menjadi salah satu hal yang penting begitu ya, kalau kami melihat di situasi terkini di pantai Tanjung Pasir sendiri. Memang saat ini cukup cerah, berawan begitu, tidak mengalami hujan gitu di bagian laut sini, dan ini diharapkan juga dapat memberikan hal yang positif juga bagi para petugas yang saat ini akan membongkar pagar laut ini. Dan kalau kami bandingkan begitu dengan di hari Sabtu kemarin dan juga di hari ini cuacanya bisa kami sampaikan cukup baik, sehingga tidak memberikan efek negatif juga bagi para petugas dan juga para nelayan yang ada di sini. Dan saat ini yang Anda saksikan, Jason dan juga pemirsa di rumah, ini merupakan arahan dari KKP yang akan juga memimpin proses pembongkaran pagar laut di hari ini. Demikian Jason yang dapat kami laporkan dari pantai Tanjung Pasir. Kami nanti akan update kembali kepada Anda bagaimana proses pembongkaran yang seharusnya berdasarkan dari jadwal yang kami terima akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kami kembalikan ke Anda terlebih dahulu. Jason. Terima kasih jurnalis Metro TV Andromeda Arizal atas laporan langsung Anda. Nanti kami akan update kembali kondisi dari sana. Sekarang kita akan berpindah lagi ke jurnalis Metro TV Ardan Anugrah. Selamat pagi Ardan. Bisa Anda gambarkan bagaimana persiapan yang dilakukan di Ditjen PSDKP saat ini jelang pembongkaran pagar laut? Iya, selamat pagi Jason. Memang saat ini tengah dilakukan sejumlah persiapan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi kami sudah berangkat bersama-sama begitu dengan personel PSDKP dan juga sejumlah awak media dari Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara sekitar pukul 7 pagi. Dan tadi kami tiba di tengah laut ini sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Memang saat ini kondisinya kami masih menunggu begitu bagaimana hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh sejumlah kementerian ataupun juga stakeholders terkait di pos Angkatan Laut milik TNI Angkatan Laut Tanjung Pasir untuk sebelumnya melakukan kegiatan pembongkaran ataupun juga pencabutan pagar-pagar laut ilegal yang berada di utara Laut Bekasi, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat. Dan memang saat ini sejumlah personil sudah bersiaga begitu. Kalau kami bisa detailkan terkait dengan armada yang dikerahkan, ini ada sekitar 4 kapal pengawas milik PSDKP, kemudian ada 1 jenis kapal URC, dan ada 4 jenis kapal RIB dan juga 1 Sea Rider dan 1 jenis kapal tugboat. Total personil pada hari kemarin memang disiagakan ini ada sekitar 400 personil yang ini terdiri dari sekitar 300 pengawas dari PSDKP, kemudian juga ada 100 dari
Poltek AUP begitu. Namun per pagi hari ini sudah ada penambahan personel, totalnya ada sekitar 450 personel. Namun kami masih belum bisa mendapatkan detailnya juga seperti apa. Kemudian ini total armadanya ada 11 armada yang dikerahkan. Tadi sudah dilakukan apel begitu, kemudian sudah dikerahkan menggunakan kapal-kapal kecil. Tadi kami juga saat berangkat menggunakan kapal besar merek PSDKP, namun saat ini kami sedang berada di kapal pengawas jenis hiu yang dimensinya memang ini lebih kecil dibandingkan saat kami berangkat tadi, agar kami bisa mengakses kepada lokasi dari pagar-pagar bambu yang ada di sekitar Laut Utara Tangerang. Dan memang rencananya pihak dari PSDKP ini akan bahu-membahu bersama dengan sejumlah stakeholders terkait, diantaranya seperti dari TNI Angkatan Laut yang memiliki sekitar 33 armada dan ada sekitar 753 personil. Kemudian Direktorat Polisi Air dan Udara milik Bahar Polri, ini ada sekitar 6 armada yang dikerahkan dan total orangnya ini ada sekitar 80 personil. Kemudian dari KPLP Kementerian Perhubungan ini mengerahkan sekitar 2 armada dan 30 orang personil. Kemudian dari Badan Keamanan Laut ini ada sekitar 3 armada dan 100 orang juga yang dikerahkan. Kemudian dari Pemprov Banten sendiri ini ada sekitar 3 armada meliputi 2 ambulan, kemudian 1 jenis beko amfibi dan alat pemotong serta alat tarik pagar lautnya ini kemudian ditambah juga dengan sekitar 95 orang. Tidak hanya dari sejumlah stakeholders maupun juga kementerian lembaga terkait yang akan melakukan prosesi pencabutan pagar laut, namun juga nanti akan dibantu dengan sejumlah nelayan. Ini secara data kami mendapatkan informasinya ada sekitar 223 kapal milik nelayan, kemudian ada sekitar 1.115 orang. Total ada sekitar 281 armada yang nantinya akan dikerahkan untuk membantu baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun juga TNI Angkatan Laut dalam melakukan pencabutan pembongkaran pagar-pagar bambu ilegal yang berada di Laut Utara Tangerang. Dan memang sebelumnya pihak dari Dirjen PSDKP sendiri yakni Dirjen Pung Nugroho Saksono telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah pagar-pagar bambu ilegal ini pada hari Kamis 9 Januari 2025 karena memang tidak memiliki izin dan juga tidak memiliki siapa yang bertanggung jawab dan tidak memenuhi syarat dari PKKPRL ataupun juga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut milik yang dikeluarkan dari Kementerian KKP. Sementara demikian, Jason kembali kepada Anda di studio. Terima kasih jurnalis Metro TV Ardan Anugrah atas informasinya. Nanti kami akan update kembali situasi dari sana. Breaking News Metro TV kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.